melihat langit yang satu genggam itu. Makanya dikatakan Tuhan. Tuhan itu kan ada tiga yang diciptakan. Yang pertama, satunya manusia, yang kedua itu setan, yang ketiga binatang. Untuk misi dunia. Jadi sembilan langit itu kan tiap hari dia berjalan dalam hutan, tidak pernah menemui manusia. Jadi karena dia itu lama, 1000 tahun serentak bulan Nyopang, dia ketemu perempuan yang timbul dari dalam tanah itu. Lehernya keluar, kepalanya. Di situ sembilan langit itu tertawa besar melihat ada perempuan yang cantik. Makanya dia itu cabut parang mau menggali. Jadi jawaban perempuan itu jangan, nanti dulu. Enggak, saya tidak pernah bertemu dengan perempuan hanya hari ini. Saya minta waktu 8 hari 8 malam. Dia bikin jalurnya dari situ 1 depak sampai rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Dia datang ke situ. Perjanjiannya itu 8 hari, tapi waktunya sudah mepet. Sampai di situ melihat perempuan itu berdiri di atas tanah. Kenapa kamu cepat ke sini? Kaki saya ini masih lengket. Oh, sepele itu. Makanya perempuan itu kan ini agak dalam yang begini. Bahasa kami di Kreong, baru sepisah. Bawa ke rumah. Jadi waktu mereka dua itu yang tinggal di rumah, kan datang Tuhan dari langit. Sempirang lang dengan apendrai bunga tanah, kalian berdua jangan makan buah di depan rumah itu. Jangan makan. Ya mereka dua itu Tuhan itu pulang, naik ke atas. Waktu hari hujan panas, datang ular. Jadi bilang ular, apa pekerjaan kalian berdua? Tidak ada. Loh, bagaimana tidak ada pekerjaan? Kita harus ada pekerjaan. Tidak ada. Coba kalian berdua itu makan buah itu. Bilang sempiran lang, kami dua itu dilarang Tuhan. Jangan makan buah itu. Bilang ular itu, saya ini Tuhan. Makan. Yang satu nyuruh satu, yang satu nyuruh satu. Jadi akhirnya sempiran lang makan duluan, baru yang perempuan. Setelah malam, waktu tidur malam timbul pemikiran lain. Pemikiran ini mau mengganggu si perempuan ini. Perempuan ini tidak mau. Sampai besok hari, makanya perempuan itu lari keliling gunung. Sampai sore lari keliling gunung. Makanya sempiran lang itu naik ke atas, menajat ke Tuhan itu. Minta bantu. Jadi bilang sempiran lang, tolong saya ini. Apa yang bunga tanah tidak mau dengan saya. Maka saya ada share dengan dia. Kamu bikin kata-kata yang begini. Ke depan. Sudah itu, kenapa? Yang bilang kelumung kiri kan ini. Yang kanan ditutup, ditarik. Jadi setelah itu dipasang, besok harinya timbul perasaan si perempuan itu mau dengan sempiran lang. Sempiran lang tidak mau. Lari keliling gunung itu 1 hari penuh sampai sore. Makanya apa yang bunga tanah itu naik ke atas, menajat ke Tuhan minta tolong. Sempiran lang tidak mau dengan saya. Kamu pasang ilmu ini. Makanya yang ada saya bilang itu tadi. Yang tadi malam itu. Itu Tuhan yang ada ilmu itu. Kalau kita pakai ilmu itu, yang lelaki, kalau istri kita itu meninggal dunia tidak apa-apa. Namun kita yang suami yang mati dulu itu tidak lama, 1 tahun dia itu ikut mati juga. Karena dia itu sudah dikunci kita di sini. Itu ada rahasianya. Itu inti ilmu. Itu belajar Tuhan itu. Bukan sama kita manusia ada ilmu itu. Yang saya bilang engkau bini-bini, aku laki-laki, engkau bini-bini.
itu ilmu kita daya. Intinya itu tidak bisa cerai, suami istri tidak bisa cerai kalau kita maka ilmu itu. Nah setelah itu mereka dua kan ada anak satu. Sebelum ada anak Tuhan datang lagi. Jadi bilang Tuhan, apa pekerjaan kalian berdua selama ini? Tidak ada pekerjaan, bilang cempiranglah. Ada, bilang Tuhan ada kalian berdua. Jadi kena lama kelamaan diproses mengaku, bilang cempiranglah benar saya makan buah itu. Tapi ada binatang yang datang ke sini, ular namanya. Dia mengaku Tuhan benar, dia itu Tuhan setan. Gitu. Tuhan setan dia bilang. Saya melarang kalian dua jangan makan buah itu bukan selamanya. Ada waktunya. Buah itu buah pengetahuan. Sejak makannya itu ada pemikiran lain. Macam-macam pemikiran kita manusia sejak makan buah itu. Makanya Tuhan itu nyumpah. Bilang Tuhan manusia bisa mati dipatuk ular. Ular bisa mati dibunuh manusia. Disumpah Tuhan karena melarang pantangannya. Belum sampai tempo atau janji orang berdua itu. Ada anak satu, nama anaknya itu kan Lalung Luyur. Jadi Lalung Luyur itu kan mati diantar ke Gunung Tangur. Jadi Tangur itu menolak. Nama penunggu Gunung Tangur itu Bumuy Buyung. Penunggunya itu seperti kita manusia namanya Nanyung itu. Sama seperti kita manusia bisa ngomong, bisa cerita. Jadi bilang Bumuy Buyung, saya minta maaf kalau untuk Lalung Luyur tidak bisa bersatu dengan kami di sini. Hanya saya nunjuk jalan, kamu ke seberang sana yang nunjuk ke Gunung Soai lagi. Gunung Soai minta maaf lagi nunjuk ke Gunung Ketem. Ketem itu gunung orang Kalimantan Timur di kepala Sungai Lawa. Bukan gunung kita Kalteng. Jadi bilang Ketem itu lesiak, Nayung Ketem yang bilang itu. Saya minta maaf, nunjuk lagi jalan ke Gunung Angah. Gunung Angah itu pertengahan Sungai Benangin. Nah sudah sampai di situ, bilang Sempiranglang saya ngantar Roh Lalung Luyur ini anak saya pertama, dia kan tidak bisa bergabung dengan saya karena sudah meninggal dunia. Jadi bilang Angah, saya minta ampun. Saya nunjuk jalan. Kamu mudik Sungai Merah itu. Makanya mudik Sungai Merah naik dari Muara Renang Jaun itu ada jalannya. Jalan cara lewat Nyanyian sampai Puyuyan. Jadi di Puyuyan itu Sempiranglang ngomong, saya nyerahkan Liau Lalung Luyur, bahasa kami di sini Liau yang roh itu. Liau. Jadi bilang Puyuyan saya terima, tetapi kami dua ini bergabung, kami tiga. Penyenteau, Puyuyan, Gunung Lumut. Nah, Puyuyan itu Bansar Bulau, nama yang nerima Bansar Bulau Puyuyan. Jadi Gunung Lumut itu selikupnya yang lumut. Itu sudah presidennya di situ. Presidennya untuk nerima. Maka sejak itu sampai hari ini roh diantar ke situ. Nah, menyimpang lagi ceritanya, makanya kalau waktu acara wara kita ngantar roh itu ada bacaan tertentu di situ sampai ke Puyuyan di situ. Di situ ada jalannya. Bilang kami itu lensangan turu. Di situ ada jalan, ada bacaan. Itu nunjuk. Jadi Puyuyan itu sudah diutusan gunung yang berapa, sudah ada kekompakan, sudah ada kerjasama. Penunggu gunung itu bahwa Puyuyan dan gunung-gunung harus ke situ antar. Karena namanya di situ waktu kita nyerah roh itu, uli tanyung kenyuli jah sedaha belas selenai, kota wala surga, kota wala surga Puyuyan dan gunung-gunung. Itu penjelasannya di situ waktu kita mengantar roh. Jadi roh itu sampai penyenteau itu tadi dia kan menengok ke belakang. Di situ dia ada perasaan tidak enak yang dibilang penyenteau. Umak tasik di tebinim bahasa kami.
bungan lau kanu ngutut tempasan kanu nguran di situ dia timbul perasaan mau balik lagi. Jadi si wara ini yang harus dia jujur terus jalan gitu. Makanya bukan hanya sekarang, dari dulu sejak sempilang lama nenek moyang itu sudah mengikuti memang ke Gunung Lumut atau Puyuyan itu, ke Gunung Puyuyan dan Gunung Lumut itu antar roh kita. Tapi bukan Muara Mea, bukan hanya Gunung Pura ini, seluruh Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan saya pernah ikut wara. Ya, kalau orang Kaltim itu banyak buktinya. Sesuai dengan bacaan Bengkarung Durung Kampung jaga kuta, naga jaga kuta itu ada arti, itu ada teblak, ada kerering, itu tulang tempatnya. Jadi arti di kerering itu orang mampu. Perasaan roh itu kalau dalam kerering sama seperti kita manusia dalam hotel, itu hotel mereka itu. Kalau itu sampai di kerering atau di teblak. Tapi kalau di Muara Mea ini tidak mampu. Itu ratusan ke atas. Saya menyimpang sedikit, maka saya ini sering disinggung, bilang orang agama Hindu keharingan itu jadi pemborosan, membuat ritual 7 hari 7 malam. Coba namun dijual kerbau, babi, ayam. Tapi masalah yang itu kena sudah leluhur kita, tidak ada yang memaksa, yang nyuruh tidak ada. Itu keyakinan. Dan keyakinan itu bukan sia-sia, itu ada maknanya, ada artinya. Waktu dulu. Sampai sekarang kalau ada yang menunggu dunia, kan datang. Mengantar piring, mengantar beras. Itu kan ada catatan. Jadi waktu roh itu sampai Puyuyan, ya yang baru meninggal ini, kan orang di sana itu datang ke situ. Bahasa kita di sini teharuk datang. Nah dia bilang syukur kamu datang. Ini kiriman si A, tujuh kamu. Ini kiriman si B. Tapi kalau di sini bahasanya sumbangan. Sebenarnya itu kiriman pada nenek moyang yang dulu, yang meninggal. Itu manfaatnya, ada artinya. Kegunaan. Makanya kita yang Hindu keharingan di sini masih yakin, masih percaya sampai hari ini. Hanya itu tergantung kemampuan. Tidak harus, tidak. Yang 1 hari 1 malam sah. 3 hari 3 malam sah. 5 hari 5 malam sah. 7 hari 7 malam oke. Itu tergantung kemampuan kita. Jadi kerugian kita itu, namun orang tidak tahu memang benar jadi pemborosan. Tetapi itu sampai di sana. Kalau kita sudah meninggal dunia nanti, roh yang dulu itu ini yang kamu kasih dulu. Saya simpan selama ini. Kita di dunia ini berusaha. Kalau kita sudah penuh hasilnya, makanya kita mati. Kita meninggal dunia. Sejarah ini bukan rekayasa, bukan saya mengada-ngada. Fakta waktu dulu. Waktu dulu itu kelihatan kenapa Hindu keharingan ada 2. Ada roh, ada liau, ada kelelungan. Ya yang dikatakan roh kan liau. Yang dikatakan kelelungan itu kan bahasa kami di sini kan jus. Itu. Makanya kalau orang itu mau mati, matanya itu kan ke atas, bilang kami itu tekola matanya itu kelihatan putih. Dia itu kan melihat keluar dari ubun-ubun. Itu jusnya keluar. Itu yang jadi kelelungan. Tetapi kita tidak membicara kelelungan. Kelelungan itu di atas langit 7 lapis. Itu kelelungan. Itu roh yang bersih. Jadi roh yang kotor, makanya liau. Roh tubuh kita ini yang hancur. Karena kita asalnya tanah, makanya kita dikubur ke dalam tanah, kembali ke tanah sesuai asal kita. Makanya gunung yang 3 itu tidak bisa dikutak-katik. Karena itu ada bacaan waktu terakhir acara wara itu. Acara wara bilang kita di sini, namun bilang orang roh itu belian. Acara wara selesai hari ini. Kerbau kah, ayam, babi mati, mereka besok merawat yang diantar kita ini. Makanya dia segar di sana.
Namun itu dia sengsara, di antara berapa ribu atau miliar manusia yang meninggal dunia, ada yang kembali ke sini. Tetapi karena itu memang baik, tidak ada yang kembali. Kecuali kita bertemu dalam mimpi saja. Itu sejarah Gunung Piyuyan dan Gunung Lumut, Penyenteau. Tidak sia-sia itu ada bacaan. Jadi waktu kita nyerahkan mereka, kita ngurai, kakak ngurai itu yang dulu mati, kan di situ ada bahasanya. Buah jawang mengkerenang untuk tona tukar beketangar bungan lau mengkeruku. Jakoti relen kelik selepok ayam niam puta leler baner. Kena rumahnya banyak di situ. Jadi dia tidak mau balik lagi. Setelah dia melihat rumah nenek moyangnya dulu itu ada bacaan semua. Kalau kita tidak diserah, mereka kan tidak terima. Itu kan ada bacaan nyerah. Dia yang baru datang itu resmi. Itu hanya yang kasar aja itu. Kalau cara rinci 1 hari 1 malam dah habis. Nah, itu dasar. Jadi saya mempelajari ini kan tidak sia-sia. Ada 2 keping buku yang saya beli. Ada bukunya saya, bukan rekayasa. Ada buku. Itu cerita Gunung Piyuyan dan Gunung Lumut. Nah menyimpang lagi. Kan sejak Lalung Luyur itu kita tidak bisa mati. Karena Tuhan itu datang menyuruh si Sempiring Lang itu mengadakan acara keselamatan. Bahasa kami di sini ngaper dunia itu. Makanya setelah itu dibelian ndak ada yang mati. Manusia banyak. Jadi manusia banyak, di situ timbul lagi namanya siaran datang gede. Dia berperang otakan Mumenur. Jadi bilang Mumenur di petak Belemah Malai ini tidak ada seperti saya yang sugih, yang kaya, yang manti, yang tata, yang cantik. Tidak ada melawan saya. Itu memang sudah aturannya yang begitu. Jadi dia itu kawin. 1 istri mau 2. Sudah 2 mau 3. Sudah 3 mau 4. 4 mau 5, mau 6, mau 7. Lain-lain kampung. Jadi istri yang ke-7 itu, perempuan itu dari Lumut. Jadi nama kampungnya itu Jarenya Kakuta Tanjung Kenyerau. Itu banyak bahasanya di situ. Tapi gunungnya 1 gunungnya. Jadi dia kawin dengan Ayang Kemang Rano itu. Jadi tiap hari dia duduk dekat pintu, dia bilang, tidak ada melawan saya. Banyak uang, banyak padi, banyak harta, banyak istri. Kemunyakan dia tiap hari ngomong gitu. Jadi bilang istri yang dari Gunung Lumut itu, perasaan kamu kaya, perasaan kamu sugih, tapi belum seperti kami. Wah, bagaimana saya tahu kurang, maka sedang istri saya setuju. Iya istri. Tapi saya 1 tahun di sini tidak ada, saya beliau. Makanya kita hati-hati harus tahu arti teka-teki atau intun. Apa yang saya kurang? Kamu ada 4, bilang Ayang Kemang Rano itu istri yang ke-7 itu. Pengedurung kampung, pengejaga kuta tidak ada. Manik bola mati Ayang Kemang Rano tidak ada. Itu. Makanya Mung Menur itu nyuruh orang 2 minta ke nenek kakek si ini Ayang Kemang Rano minta 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali baru mereka ngasih bendanya itu. Jadi kalau Mung Menur itu sudah mati, saya minta dikembalikan. Ya. Mereka 2 itu pulang sampai rumah, Mung Menur itu sudah mati.
Jadi benda yang dua itu hancur dalam tangan. Manik bola mati lemiang kemang rano itu. Makanya mereka dua itu balik lagi. Kita gerantau nunuk, kakak gerantau nunuk yang punya barang itu tadi. Minta maaf, barang ini hancur dalam tangan. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi sejak ini kalian bisa mati selama-lamanya karena hancur dalam tangan. Gitu. Karena disumpah. Jadi sejak itu, sejak Mumenur yang bisa mati sampai hari ini. Karena dia kesombongan, merasa dia kaya, merasa dia cantik, merasa dia gagah. Itu namanya Mumenur. Manti orang petak belum mahu malai. Tidak bisa kita menjawab lagi itu yang mati itu. Tetap mati terus. Sejak itu. Tapi roh Mumenur tetap diantar ke situ. Ke Puyuyan, ke Gunung Lumut itu. Tidak ke lain rohnya diantar. Jadi hanya sampai di sini saja saya bisa ceritakan. Itu kisahnya.